Dan pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda bergabung dengan rekan kami Wahyu Wiwoho yang saat ini berada di Perumnas Balaroa, Sulawesi Tengah. Selamat sore, Wahyu Wiwoho. Saat ini bisa Anda gambarkan kondisi terkini seperti apa di sana? Ya, di sore hari ketiga pasca bencana, Widya dan juga pemirsa, proses evakuasi masih terus dilangsungkan oleh teman-teman dari tim Basarnas, kemudian juga ada dibantu dengan TNI Polri dan juga warga. Baru saja mungkin tadi kita bisa saksikan Widya dan juga pemirsa ada sejumlah warga yang juga mengevakuasi sendiri kerabat keluarganya yang sejak hari Jumat sore lalu memang menjadi korban dan hingga saat ini belum ditemukan. Tadi sudah ada 2 kantong jenazah lagi yang dibawa oleh warga dan kemudian ini memang menjadi permasalahan tersendiri karena memang kondisi di Balaroa ini seperti yang bisa kita saksikan di belakang ini situasinya begitu kacau, begitu berantakan karena memang kondisi tanah di sini amblas, turun dan longsor beragam dari mulai sekitar 2 meter sampai mungkin di sana bisa lebih dari 5 meter, Widya, karena ini sangat luas. Di Kelurahan Balaroa ini yang terdampak ada 4 rukun warga, ada 4 RW. Jadi ada ratusan rumah yang amblas seluas saya belum dapat informasi yang pasti karena tadi saya tanya sendiri oleh lurah yang ada tadi di sini menyatakan ini paling tidak sudah lebih dari 2-3 hektar kawasan yang terdampak sehingga memang radius pandang yang bisa kita lihat ini terbatas. Belum lagi ada di wilayah yang lebih tinggi lagi ini juga menjadi wilayah yang terdampak sehingga dengan kondisi tanah amblas kemudian juga kondisi puing-puing bangunan yang sudah berserakan, kemudian kontur tanahnya cukup labil karena aspal di sini juga terbelah, amblas. Dan lumpur ini juga keluar, muncul serta air, sehingga ini proses evakuasi mengalami kesulitan. Teman-teman tim evakuasi ini mengalami kesulitan. Apalagi ada jenazah yang memang tertimpa bangunan dan itu sulit untuk dievakuasi karena keterbatasan alat-alat, terutama alat berat yang memang cukup sulit masuk mendapatkan akses masuk ke sini karena memang lokasi di Desa Balaroa, Perumnas Balaroa ini berada di wilayah sedikit naik ke arah perbukitan memang, kemudian jalannya juga tidak banyak akses jalan yang besar sehingga memang itu menyulitkan untuk teman-teman evakuasi untuk membawa masuk alat-alat berat ke sini, Widya. Wahyu, total alat berat yang sudah ada di sana ada berapa? Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk alat berat itu sampai di Perumnas Balaroa? Ya, sampai saat ini belum ada alat berat, Widya, yang bisa masuk ke Balaroa. Informasi yang kami terima terakhir dari tim Basarnas adalah alat-alat masih berada di posko pusat di Kota Palu. Namun ini terkendala akses, terkendala akses. Kedua, ini juga menjadi kendala yang cukup besar karena alat berat tidak memiliki BBM. Karena memang di sini BBM terbatas sekali, Widya. SPBU hanya bisa hitungan jari. Sudah 3 malam saya di sini itu hanya ada 2 SPBU yang selama beberapa hari terakhir ini buka dan itu selalu ramai diserbu oleh konsumen yang memang kesulitan bahan bakar minyak. Jadi ada kendala-kendala tersebut yang tidak begitu dengan mudah saja alat berat dibawa masuk ke lokasi bencana. Kalau informasi yang kami terakhir juga sejak pagi tadi sudah ada 10 korban atau jenazah yang ditemukan, baik itu dari warga sendiri maupun juga dari tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Ada tadi dari Polri, kemudian juga TNI. Polri bahkan juga menerjukan anggota K9 yang membawa 4 ekor anjing pelacak, namun tadi yang dibawa hari ini hanya 2. Itu ikut melacak keberadaan jenazah dan tadi juga anjing pelacak bisa menemukan 4 titik, namun belum ada tindak lanjutnya karena memang di sini terkendala dengan kondisi bangunan, reruntuhan bangunan dan juga kontur tanah yang berlumpur serta tergenang air. Kemudian ada 9 jenazah yang tadi berhasil teridentifikasi sebenarnya. Artinya teridentifikasi di sini ditemui, bisa dilihat secara kasat mata oleh tim gabungan evakuasi, tetapi tidak bisa dievakuasi karena itu tadi tertimpa reruntuhan bangunan sehingga
tidak bisa berbuat banyak. Tadi tim Basarnas juga sudah menggunakan alat-alat untuk pemotong beton, pemotong baja, namun kami masih belum bisa mendapatkan informasinya apakah ke-9 jenazah yang tadi berhasil dilihat, diketahui keberadaannya, apakah sudah bisa dievakuasi atau belum, Widya. Baik, Wahyu, Wahyu tadi Anda mengatakan bahwa juga terdapat genangan air dan lumpur. Gambarkan kepada kami, apakah lumpur ini seperti memancar atau memang genangan dari retakan-retakan? Kalau kita lihat di belakang Anda ini kan aspalnya terbagi retak ya, terbelah begitu. Apakah memang lumpurnya muncul dari retakan tersebut atau seperti apa? Gambarkan kepada kami. Ya betul sekali Widya, retakan itu yang kemudian munculkan air dan juga lumpur yang seperti mungkin Anda agak cukup kesulitan melihat yang ada di dekat lokasi saya berdiri saat ini. Namun kalau kita harus berjalan lebih jauh lagi ke sana, kemudian itu menemukan ada genangan air dan juga lumpur. Di sini hanya ada sedikit. Jadi memang ketika kejadian gempa itu berlangsung, kesaksian warga di sini mereka melihat jalan aspal tanah rumah mereka itu seperti ombak, seperti air yang bergelombang, Widya. Mungkin Anda bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Sehingga kemudian lumpur, tanah-tanah yang berada di bawah itu muncul ke permukaan, jalanan terbelah, air kemudian keluar. Sehingga banyak juga warga yang memang kemarin yang sampai saat ini masih dilaporkan hilang itu karena masuk ke dalam tanah karena memang tanah itu mengangkat ke atas dan membelah tanah di sana, membelah jalanan, Widya. Oke, Wahyu, dari tempat Anda berdiri saat ini menuju ke posko Basarnas itu jaraknya berapa jauh? Lalu berapa banyak warga yang masih mencoba untuk mencari anggota keluarga yang mungkin saja masih tertindih dari bangunan-bangunan reruntuhan ataupun mencari sisa-sisa harta yang masih tersisa, Wahyu? Ya, kalau posko Basarnas pusat tentu jauh lokasinya dari sini Widya karena itu berada di pusat kota Palu. Tetapi di sini teman-teman Basarnas hanya memiliki satu spot khusus untuk mereka menaruh alat-alat barang mereka yang sebenarnya ada di depan saya beberapa meter ke depan sana. Kemudian juga ada truk Basarnas tempat menyimpan alat-alat di sana. Tetapi di sebelah kanan saya ini, yang kita lihat ada pagar-pagar itu tempat relawan karena di sini juga relawan ikut membantu proses evakuasi, itu menjaga kantong-kantong jenazah yang tadi sudah dievakuasi dan dibawa oleh tim evakuasi dari Basarnas, TNI, Polri dan juga relawan. Sementara kita lihat di belakang saya ini masih ada sejumlah warga yang mencoba mengambil harta benda milik mereka dari puing-puing bangunan. Namun Widya, tadi ada sedikit keributan karena memang ini situasinya serba sulit. Semua mengalami kesulitan, semua menjadi korban. Bahkan petugas pun juga menjadi korban. Sehingga dengan kondisi sulit seperti ini warga cukup sensitif begitu ya. Karena ini wilayahnya sangat luas, cukup luas. Wilayahnya cukup luas, kemudian aksesnya terbuka. Wilayah pintu masuknya terbuka sehingga warga khawatir ada orang-orang atau warga di luar sini yang tidak bertanggung jawab mengambil harta benda milik warga di sini. Namun tadi sudah ada lurah, sudah ada RW, beberapa RT juga yang hadir, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat dan dibantu juga personel TNI Polri yang membantu melakukan proses verifikasi terhadap warga yang baru saja kembali dari puing-puing runtuhan dan membawa harta benda untuk dicek apakah benar ini warga sekitar, warga berasal dari kawasan Balaroa ini atau bukan. Dan terutama tadi ada kendaraan roda 2, ada beberapa unit kendaraan roda 2 yang berhasil dievakuasi dari puing-puing runtuhan puing bangunan. Dan ini dicek dulu apakah benar, dicek KTP-nya, kemudian surat tanda nomor kendaraannya juga dicek. Sehingga ketika benar, tepat, ini orang yang benar, diverifikasi juga oleh ketua RT dan RW-nya maupun juga lurah, baru boleh bisa dibawa pergi. Widya. Baik. Dengan kerusakan masif yang sama-sama kita saksikan di layar kaca, saya yakin air bersih ini merupakan masalah kemudian yang menjadi sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Wahyu, pasokan air bersih sampai saat ini seperti apa, bisa Anda gambarkan? Ya, semua menjadi masalah Widya. Air bersih, air minum, makanan, logistik,
kemudian selimut, perlengkapan untuk lansia maupun anak-anak, balita itu menjadi masalah besar di sini karena memang pasokannya kurang, distribusinya sangat kurang, sehingga ini yang juga membuat warga begitu berharap besar kepada pemerintah, kemudian aparat terkait. Saya juga tadi mewawancari sejumlah warga yang meminta mereka